Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan terakhir dalam nama Allah Al-Halim. Kita ulang pelajaran yang telah berlalu sedikit cepat. Al-Halim artinya adalah Dzus Safhi wal Anah. Dalam bahasa Indonesia berarti maha lembut. Maha lembut dengan pengertian bahwa Allah maha mengampuni dan maha menangguhkan hukuman. Itu kelembutan yang dimaksud. Jadi Allah maha lembut dengan pengertian maha memaafkan dan menangguhkan hukuman. Gabungan antara memaafkan dan menangguhkan hukuman, gabungan kedua hal ini dinamakan halim. Baik, jadi sepertinya Allah menangguhkan hukuman atas orang-orang yang berdosa karena Allah Maha Pemaaf. Misalnya seseorang berdosa hari ini dan Allah tidak akan bersegera menghukum. Tetapi ditunda lagi, ditunggu seminggu, sepekan, sebulan, bahkan bertahun-tahun. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Pertama, kemahalembutan Allah bersamaan dengan kemahakuasaan. Ada dua orang yang lembut. Seseorang yang lembut dan dia adalah seorang yang sangat lemah. Ini walaupun terpuji tapi lebih rendah daripada yang kedua, yaitu seseorang yang lembut padahal dia memiliki kekuasaan dan kekuatan. Misalnya seorang rakyat kecil bersifat lembut dan seorang jenderal bersifat lembut, tentu kelembutan seorang jenderal lebih tinggi daripada kelembutan rakyat. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala maha lembut dengan segala kekuatannya. Ini keagungan kemahalembutan Allah yang pertama. Keagungan kemahalembutan Allah yang kedua, hilmuhu ma'astighnaihi. Kemahalembutan Allah bersamaan dengan istighnaihi, bahwa Allah tidak membutuhkan manusia. Terkadang kita berusaha lembut kepada seseorang karena memang kita membutuhkannya.
Mungkin kalau bukan karena membutuhkan, kita pun akan marah. Tetapi Allah Azza wa Jalla maha lembut, justru Allah tidak membutuhkan siapa-siapa. Di antara keagungan kemahalembutan Allah, sitruhu lahum, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kejahatan, melihat dosa, melihat maksiat kita, tapi Allah memilih untuk menutupinya, merahasiakannya agar tidak terbongkar. Ini kemahalembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, di antara kemahaagungan atau di antara keagungan kemahalembutan Allah, yasbiru 'alal usat, bahwa Allah bersabar atas kejahatan manusia. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la asbara ala adzan yasma'uhu min Allah. Tidak ada yang paling sabar atas hal yang menyakitkan melebihi dari Allah. Yu'sa wa yuqalu lahul walad thumma innahum yarzuquhum wa yu'afihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus dimaksiati oleh manusia. Bahkan Allah dituduh punya anak. Namun demikian Allah tetap memberikan rezeki, Allah tetap memberikan perlindungan. Ini kemahalembutan Allah. Jadi meski dosa kita nggak pernah berhenti, nikmat Allah pun tidak pernah berhenti. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa hal tentang keagungan kemahalembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian akhir dari kajian Al-Halim, penulis mengatakan qassamallahu nasiban min ismihi li ibadihi. Nama Allah Al-Halim digelarkan oleh Allah kepada beberapa orang. Setidaknya dalam Al-Quran ada 2 orang nabi yang digelari oleh Allah dengan Halim. Pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah menggelarinya dengan Halim 2 kali. Yang kedua Nabi Ismail alaihi salam, Allah menggelarinya dengan Halim 1 kali. Dalam surat At-Taubah, Allah menggelari Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Halim seketika beliau mengambil posisi lepas diri dari ayah kandungnya. Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim." Kata Allah, Ibrahim pernah berjanji akan beristighfar untuk ayahnya. Tapi setelah nyata bagi Nabi Ibrahim bahwa ayahnya mengambil posisi musuh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim berlepas diri dari sang ayahanda. Termasuk Nabi Ibrahim pun membatalkan janjinya untuk istighfar atas ayahandanya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim adalah seorang yang tunduk, halim, seorang yang lembut. Nah, ketika Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya, satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim pun membatalkan janji tidak lagi istighfar untuk ayahnya. Allah mengatakan, Nabi Ibrahim mengambil 2 keputusan ini padahal dia adalah seorang yang halim. Seorang yang lembut. Jadi, seakan-akan Allah mengatakan 2 keputusan Nabi Ibrahim bukan karena emosi.
Dua keputusan Nabi Ibrahim bukan karena kebencian kepada ayahnya. Nabi Ibrahim halim kepada ayahnya, lembut kepada ayahnya. Namun meski dengan kelembutan kepada sang ayahanda, Nabi Ibrahim mengambil dua sikap ini. Jadi bisa aja beliau ambil sikap tegas karena benci, tapi tidak. Dia ambil dua sikap tegas dengan sifatnya halim, lembut, namun betapapun beliau lembut, dia melakukan dua ketegasan. Yang kedua, Nabi Ibrahim digelari oleh Allah dengan halim saat Nabi Ibrahim alaihi salam berdebat dengan dua malaikat yang akan menghancurkan kota Sodom. Allah berfirman, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw wa ja'atuhu al-busyra yujadiluna fi qaumi Lut." Ketika Nabi Ibrahim tidak lagi takut dengan dua malaikat itu, ketakutan Nabi Ibrahim hilang berhadapan dengan dua malaikat tadi setelah dua malaikat menyampaikan kabar gembira. Jadi awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam takut terhadap dua malaikat. Karena Nabi Ibrahim siapkan makanan, kedua orang ini nggak nyentuh sama sekali. Di situ muncul rasa takut Nabi Ibrahim. Tapi kemudian dua malaikat mengatakan, "La takhaf. Inna ursilna ila qaumi Lut." Wahai Ibrahim, jangan takut. Kami memang tidak makan. Kedatangan kami malah kali ini bahwa nanti malam kota Sodom akan dihancurkan. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Mendengarkan nanti malam kota Sodom akan dihancurkan, istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah radhiyallahu anha, beliau tertawa puas. Melihat Sarah tertawa puas, maka kedua malaikat mengatakan, "Kami juga datang untuk mengabarkan bahwa kamu akan melahirkan anak yang bernama Ishak." Nah, Allah berfirman, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw." Rasa takut Nabi Ibrahim hilang seiring dengan dua malaikat menyampaikan dua kabar gembira. Baik, setelah hilang rasa takut, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bicara lantang, mendebat, membantah dua malaikat. Kata Nabi Ibrahim, "Kalian mau menghancurkan Sodom? Kalian tahu nggak kalau di dalam ada Nabi Lut?" Jadi kalau tadinya takut, sekarang Nabi Ibrahim setengah marah. Setengah marah. Kenapa beliau marah? Apakah karena memang beliau seorang yang pemarah? Allah berfirman, "Inna Ibrahim la halimun awwahun munib." Nabi Ibrahim lantang setengah marah kepada malaikat, bukan karena dia pemarah, tetapi dia seorang yang halim. Dia marah karena kelembutan dalam hatinya terhadap Nabi Lut. Jadi Nabi Lut, keponakan dari Nabi Ibrahim, anak dari saudara perempuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama berdakwah di negeri kelahiran, tak ada yang mengikuti Nabi Ibrahim kecuali Nabi Lut saja. Maka Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk tinggal di Palestina, dan Nabi Lut tinggal di kota Sodom. Maka ketika malaikat memaklumatkan malam ini Sodom akan dihancurkan, Nabi Ibrahim alaihi salam marah. Marah dalam tanda kutip. Tapi marah Nabi Ibrahim bukan marah karena dia pemarah. Justru marahnya Nabi Ibrahim karena dia adalah seorang yang lembut. Kelembutan hati Nabi Ibrahim terhadap Lut, itulah yang membuatnya marah. Bahasa Al-Quran sendiri sih bukan marah. Bahasa Al-Quran mengatakan, "Yujadiluna fi qaumi Lut." Ibrahim membantah malaikat tentang kehancuran yang akan terjadi nanti malam. Ibrahim membantah. Kenapa? Kenapa malam ini akan dihancurkan? Kalian tahu nggak kalau di dalam ada Lut? Nah, kenapa Nabi Ibrahim mendebat malaikat? Padahal malaikat datang dengan perintah Allah.
Karena dalam hati Nabi Ibrahim ada kelembutan untuk Lut alaihi salam. Artinya di dalam kelembutan itu pun ada marah. Nabi Ibrahim lembut kepada Nabi Lut. Kelembutan hati terhadap Nabi Lut mendorong Nabi Ibrahim untuk mengambil sikap tegas, membantah malaikat. Bukan marah sebetulnya, membantah malaikat. Baik. Jadi inilah Nabi Ibrahim alaihi salam Allah gelari dengan Halim 2 kali. Nabi yang kedua digelari oleh Allah dengan Halim adalah Ismail alaihi salam. Allah berfirman dalam surat As-Saffat, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Kita sudah pernah sampaikan berbeda antara redaksi doa, ya Allah, berikan aku rezeki berupa anak saleh. Dan yang kedua, ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Itu berbeda. Kalau Anda minta rezeki anak saleh, itu berhubungan dengan Ar-Razzaq. Tapi kalau Anda minta pemberian Allah berupa anak saleh, itu berhubungan dengan Al-Wahhab. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh, berikan. Berarti Anda menginginkan anak saleh sebagai Wahhab, pemberian. Atau doa yang kedua, ya Allah, rezekikan aku dengan anak saleh. Anda minta anak saleh sebagai rezeki. Apa perbedaannya? Masih ingat? Rezeki, pemberian Allah dari usaha Anda dinamakan dengan rezeki. Anda berdagang, lalu Allah kasih untung, itu namanya rezeki. Tapi kalau Al-Wahhab, pemberian Allah tanpa usaha dari Anda. Anda nggak usaha, Anda nggak melakukan ikhtiar, tiba-tiba Anda dapat pemberian Allah. Nabi Ibrahim meminta anak sebagai Wahhab, bukan sebagai Ar-Razzaq. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak lagi punya ikhtiar untuk punya anak. Dia telah kakek, istrinya telah nenek. Sebagai kakek dan nenek, tentu tidak lagi ada ikhtiar manusiawi untuk punya anak. Namun dia punya anak. Maka dia mengatakan, Rabbi habali minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh, tetapi sebagai hab, sebagai pemberian, bukan sebagai rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasysyarnahu bighulamin halim." Maka kami pun memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim seorang anak halim yang lembut. Siapa anak halim? Ghulamun halim yang dimaksudkan? Siapa? 2 anak untuk Nabi Ibrahim. Yang pertama, Ghulamun alim. Dia adalah Ishak alaihi salam. Yang kedua, Ghulamun halim. Beliau adalah Ismail alaihi salam. Jemaah sekalian, antara Ismail dengan Ishak, siapa yang lebih mulia? Ismail. Alasannya? Dari keturunannya. Keturunan dari Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan dari Ishak, Yakub, Yusuf. Tentu Yakub dan Yusuf masih di bawahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka keberkahan besar yang Allah berikan kepada Nabi kita menunjukkan kemuliaan nenek moyangnya. Baik. Kenapa Allah menggelari Ismail dengan Halim? Karena Nabi Ismail alaihi salam mendapatkan satu keputusan yang seharusnya memancing emosi. Tapi justru beliau lembut-lembut aja, maka Allah mengatakan Halim. Apa itu? Nabi Ibrahim berkata,
Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, mimpi memberikan wahyu bahwa aku harus menyembelihmu langsung dengan tanganku. Ini informasi menggetarkan, bikin jantungan. Ini informasi harusnya memancing emosi. Ya, kalau bahasa gampangnya kan, ayah harus motong kamu. Tapi ini wahyu, bukan kemauan seorang ayah, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walau demikian, ini soal hilangnya hak hidup. Tapi terhadap informasi yang bikin hati, yang bikin jantung deg-degan ini, apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya Allah, wahai ayahku, jalankan saja perintah itu. Jangan ragu. Jangan ragu untuk menyembelihku, jalankan saja, itu perintah Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insyaallah saya akan bersabar untuk disembelih. Nah, sikap Nabi Ismail tersebut akhirnya Allah katakan beliau adalah seorang halim. Baik jemaah sekalian, Allah adalah Al-Halim, tapi Allah menggelari dua nabi ini dengan halim. Saya ingin sampaikan, Imam Izz bin Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, beliau mengatakan, akhlak dalam Al-Quran ada dua macam. Yang pertama adalah akhlak tentang kerendahan diri, akhlak tentang ubudiyah, kerendahan diri, kehambaan diri, dan yang kedua adalah akhlak tentang Asmaul Husna. Misalnya akhlak yang pertama, akhlak tentang kerendahan diri, Anda harus tawaduk. Kemudian Anda harus tunduk kepada perintah Allah. Kemudian Anda harus pasrah dengan maunya Allah. Ini semua dinamakan dengan akhlak kehambaan. Nah, di samping akhlak kehambaan, Al-Quran juga mengajarkan kita akhlak yang kedua. Apa itu? Akhlak yang bersumber dari sifat-sifat Allah. Misalnya Allah Maha Penyayang, kita harus menjadi orang yang penyayang. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Memberi, kita pun harus menjadi orang yang dermawan. Misalnya Allah Halim, Maha Lembut, kita pun harus menjadi orang yang lembut. Ini namanya akhlak-akhlak yang berpangkal pada Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian, sebab Allah juga berbuat baik kepada kalian. Jadi berbuat baiklah kepada manusia, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Ini akhlak yang kedua. Jadi yang pertama adalah akhlak ubudiyah, alias akhlak kehambaan, dan yang kedua adalah akhlak yang berpangkal pada Asmaul Husna dan sifat Allah. Nah, ini dua, makanya manusia Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Di mana kemuliaan manusia? Karena sejumlah sifat-sifat Allah perintahkan kepada manusia menjadi akhlak. Sejumlah sifat-sifat Allah perintahkan kepada manusia sebagai akhlak. Sifat Allah adalah Ar-Rahman, lalu Allah perintahkan agar kita menjadi penyayang. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Afu, Maha Pemaaf, lalu Allah perintahkan agar kita memaafkan. Sifat Allah Al-Wahhab, Maha Memberi, lalu Allah perintahkan agar kita menjadi orang yang dermawan. Sifat Allah adalah Al-Halim, lalu Allah perintahkan agar kita menjadi orang yang lembut. Ini akhlak yang kedua. Akhlak yang berpangkal dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Eh, orang-orang tasawuf, terlebih dari sekte Ittihad, mereka berlebihan dalam hal ini. Mereka mengatakan inilah salah satu bentuk manunggaling Allah dengan manusia. Oh, itu kesimpulan yang sangat buruk sekali. Itu nggak ada hubungannya dengan manunggaling. Dalam Islam manunggaling sesat dan kufur. Hanya saja Allah memiliki sifat tertentu, kemudian Allah memerintahkannya kepada kita sebagai akhlak. Jadi kalau bagi Allah adalah sebagai sifat, tapi bagi kita adalah sebagai akhlak. Artinya diajarkan dan diperintahkan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Di antara akhlak Asmaul Husna adalah Al-Halim. Karena Asmaul Husna adalah Al-Halim dan kita diperintahkan menjadi orang yang lembut. Lihat tadi bagaimana Allah menggelari dua orang nabi tadi dengan gelar Halim. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, kita pun ya diharuskan untuk memiliki kelembutan. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah perintahkan kelembutan itu. Ambil contoh misalnya Ali Imran ayat 134. Ketika Allah berbicara tentang orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ini orang bertakwa. Berinfak dalam keadaan lapang kita semua bisa. Tapi tetap berinfak dalam keadaan sempit itu hanya orang bertakwa yang bisa. Orang yang setengah takwa nggak bisa tuh. Maka Allah berfirman, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa berinfak dalam keadaan lapang juga dalam keadaan sempit. Apa yang menjadi keberanian orang bertakwa? Berinfak dalam keadaan sempit, karena mereka tahu infak dalam keadaan sempit melapangkan kesempitan. Infak dalam keadaan sempit akan melapangkan kesempitan. Nah, jadi sementara orang yang setengah takwa, mereka melihat dalam kesempitan saya infak, maka saya akan sempit dua kali. Nah, ini orang yang setengah takwa. Adapun orang bertakwa, mereka tidak melihat demikian. Mereka melihat infak dalam kesempitan akan membuat kesempitan itu menjadi lapang. Wa ma zadallahu, Nabi bersabda, wa ma naqasat sadaqatum min mal, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Baik, berikutnya orang bertakwa, wal kaziminal ghaiz. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi, karena manusia dalam ini ada dua. Orang pertama adalah orang yang dikendalikan emosi. Orang kedua adalah orang yang mengendalikan emosi. Dikendalikan emosi, sehingga akal sehatnya kalah dengan emosi. Nuraninya kalah dengan emosi. Oh, ini manusia pertama. Adapun orang bertakwa, mereka yang mengendalikan emosi. Mereka kendalikan dengan akal sehat, mereka kendalikan dengan iman. Maka manusia paling lemah adalah orang yang akalnya menjadi lemah disebabkan karena emosi yang kuat. Itu orang paling lemah. Dan orang yang kuat adalah orang yang melemahkan emosi dengan akal sehat. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, menahan emosi, mengendalikan emosi, bagian dari halim, kelembutan. Tapi kata beliau, halim lebih tinggi daripada kazimin al-ghaiz, mengendalikan emosi. Kenapa? Karena kazimin al-ghaiz, mengendalikan emosi, ini baru muqaddimah dari halim. Ini baru muqaddimah dari halim. Karena orang yang halim itu, mereka udah sama sekali nggak perlu ngendaliin emosi. Mereka ada emosi, ya mereka ada emosi, tapi nggak perlu dikendalikan. Karena emosi itu kecil. Maka beliau mengatakan, Imam Ghazali, orang yang dinamakan kazimin al-ghaiz, mengendalikan emosi, karena emosi itu besar.
Emosi itu kuat. Sehingga perlu dikendalikan. Mereka dinamakan al-kazimin al-ghaiz. Adapun orang-orang yang halim, emosi mereka sangat lemah, sehingga nggak perlu dikendalikan. Nah, maka halim, kelembutan dalam al-halim, lebih tinggi daripada al-kazimin al-ghaiz alias mengendalikan emosi. Tapi walaupun lebih tinggi, tidak bisa dipisah. Karena kazimin al-ghaiz adalah gerbang dan muqaddimah untuk menjadi seorang yang halim. Jemaah sekalian, seorang ulama kaum salafus saleh bernama Qais bin Asim. Qais bin Asim, beliau ditanya, "Wahai Imam, kapan seseorang dinamakan halim?" Nah, ini pelajari baik-baik. Beliau mengatakan seseorang dinamakan halim apabila dalam dirinya ada 3 hal. Yang pertama, antasila man qata'ak wa an tu'tiya man haramak wa ta'fu amman zalamak. Beliau mengatakan Anda dinamakan halim kalau Anda kalau Anda tetap berhubungan dengan orang yang memutuskan Anda. Nomor 2, kalau Anda tetap dermawan kepada yang kikir dengan Anda. Nomor 3, kalau Anda memaafkan semua orang-orang yang zalim terhadap Anda. Inilah halim, kata beliau. Anda tetap berhubungan meski orang telah memutuskan. Yang kedua, Anda tetap dermawan meski orang lain kikir terhadap Anda. Nomor 3, Anda memaafkan meski orang lain zalim kepada Anda. Jemaah sekalian, mari kita kaji kenapa 3 hal ini adalah inti dari kelembutan. Yang pertama, kelembutan kata beliau, yang pertama adalah engkau berhubungan dengan orang yang memutuskan. Anda diputuskan oleh orang lain namun Anda nggak terpancing. Anda diputuskan orang lain tapi Anda nggak langsung terseret. Maka Anda tetap berhubungan walaupun Anda telah diputuskan, karena pemutusan tersebut tidak menjadi pancingan yang membuat Anda lepas dari kebaikan. Begitupun yang kedua, Anda tetap memberi walau orangnya kikir dengan Anda. Dia kikir, tapi kikirnya orang tersebut tidak memancing Anda untuk jadi kikir. Ini dinamakan dengan halim. Nomor 3, Anda maafkan orang yang zalim. Artinya, kezalimannya tidak memancing Anda untuk menjadi zalim. Tapi kezalimannya membuat Anda memberinya maaf. Jadi 3 hal ini adalah induk dari halim. Kalau 3 hal ini ada dalam diri Anda, 1 saja tidak, 2 saja tidak, karena nomor 2 ini sangat penting. Nomor 1 penting, 2 penting, 3 penting, nomor 2 lebih penting. Karena sebagian orang, hubungan-hubungan itu berdasarkan harta. Ini kawan dekat saya, oh kenapa? Selalu saya ditraktir. Tuh. Kawan dekat karena selalu ditraktir. Oh ini kawan dekat karena uang, ini kawan traktir namanya. Makanya halim yang kedua adalah tetap dermawan meski Anda tidak diberi lagi. Karena Anda tidak berhubungan dengan orang disebabkan karena ada memberi dan menerima. Antara Anda dengan orang lain tidak dihubungkan dengan uang dan pemberian. Baik. Itulah 3 induk al-halim, kelembutan. Nah, jemaah sekalian, sekarang tinggal berjuang. Ya, yang 3 ini harus ada. Yang pertama tadi berhubungan dengan orang yang memutuskan. Yang kedua, dermawan kepada orang yang seumur-umur nggak mau ngasih Anda. Tetangga nempel begini, bau duren kemana-mana, nggak dapat apa-apa kita. Jemaah sekalian. Nomor 3, maafkan terhadap orang yang zalim. Dari 3 ini mana yang lebih berat?
Semuanya. Saya kasih Anda dua kaidah. Kata ulama kita begini, seandainya keagungan Allah memenuhi hati Anda, semua perintahnya menjadi ringan. Nomor dua, seandainya cinta kepada Allah memenuhi hati Anda, niscaya semua perintahnya nikmat dan manis. Nah, itu dia. Jadi kalau keagungan Allah telah memenuhi hati Anda, semua perintahnya akan ringan dan mudah. Dan apabila cinta kepada Allah memenuhi hati Anda, niscaya semua perintahnya terasa nikmat dan manis. Termasuk waktu belum? Belum? Baik. Kita lihat beberapa praktek dari kelembutan di kalangan salafus saleh. Yang pertama, Imam Az-Zahabi bercerita dalam kitab Tarikhul Islam, di Madinah sepeninggal Imam Malik, ulama terbesar dalam mazhab Malik sepeninggal Imam Malik bernama Ibnu Abi Zi'ib. Baru dengar sekarang? Namanya siapa? Ibnu Abi Zi'ib. Ada seorang yang datang dari jauh, bukan penduduk kota Hijaz, sengaja datang ke Madinah karena ingin belajar fikih Malik dari Imam Ibnu Abi Zi'ib. Saya ke Madinah dulu mau ngaji dengan Imam Ibnu Abi Zi'ib. Cuman karena dulu tidak ada media, dia nggak tahu orangnya yang mana. Sudah? Baik. Akhirnya laki-laki ini namanya Ghazi. Namanya Ghazi bin Qais. Ghazi bin Qais ini masuk ke Masjid Nabawi. Nggak lama kemudian datang Imam Ibnu Abi Zi'ib. Ibnu Abi Zi'ib langsung duduk. Akhirnya Ghazi mengatakan, wahai fulan, sholat 2 rakaat, jelek masuk masjid kalau nggak pakai sholat. Imam Ibnu Abi Zi'ib sesungguhnya udah sholat tahiyatul masjid. Hanya saja setelah tahiyatul masjid dia bergeser. Nah, Ghazi ini nggak tahu kalau imam sudah sholat. Dia tahunya bergeser, datang, berjalan, duduk nggak pakai sholat. Dia mengatakan, wahai fulan, sholat 2 rakaat. Jelek kalau masuk masjid nggak pakai sholat. Akhirnya Imam Ibnu Abi Zi'ib sholat. Nah, selesai sholat maka dia duduk bersandar ke salah satu tiang tak jauh dari Ghazi ini. Tiba-tiba datang 2 orang, datang 3 orang, datang 10 orang, dan akhirnya masjid penuh dengan orang-orang yang mau berguru dengan Imam Ibnu Abi Zi'ib. Barulah Ghazi bin Qais tahu ternyata yang tadi itu adalah imam. Nah, setelah majelis selesai, Ghazi bin Qais rahimahullah secara pribadi menjumpai Imam Ibnu Abi Zi'ib. Beliau mengatakan, wahai imam, tolong saya dimaafkan, saya nggak sadar. Kata imam, ya nggak apa-apalah, kamu suruh saya sholat, ya saya sholat aja. Gitu. Kalau posisinya posisi kita itu, kita udah ajak debat itu. Kita udah ajak debat. Kenapa mesti sholat? Orang saya udah begini. Setidaknya kita begitu. Tapi Imam Ibnu Abi Zi'ib nggak bilang, apa yang mesti saya maafin? Kamu kan tadi nyuruh saya sholat, ya udah saya sholat. La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya halim, kelembutan. Seandainya bukan karena kelembutan, sekali lagi dia akan memilih berdebat. Karena dia adalah seorang ulama. Baik. Contoh kedua dari sifat halim adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang khalifah, beliau seorang presiden. Suatu malam, beliau memasuki masjid bersamaan dengan seorang polisi atau seorang pengawal. Jadi kalau bahasa Indonesianya, presiden masuk masjid bersama dengan seorang pas pampres. Kurang-kurang lebih seperti itu. Dulu tidak ada penerang, maka masuklah Umar bin Abdul Aziz ke dalam masjid yang masih gelap. Sambil berjalan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tiba-tiba menendang kaki seseorang yang sedang tidur.
Orang yang sedang tidur kaget dan marah. Beliau mengatakan, "Amajnunun anta?" Kamu udah gila? Kata Umar bin Abdul Aziz, "Tidak, saya tidak gila." Pengawal naik pitam. Ini orang yang tidur sudah mau ditenteng itu. Umar bin Abdul Aziz bilang, "Kamu ngapain?" Kata pengawal, "Ya dia menghina Anda." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Tidak. Dia cuma nanya saya gila atau tidak, lalu saya jawab saya tidak gila." Jadi dia cuma nanya, lalu saya cuma jawab. Gak ada yang perlu ditenteng di sini. Nah, ini juga salah satu contoh dari halim. Baik, kita kumandangkan azan sebentar. Di antara ulama yang juga menonjol dalam sifat halim adalah Imam Abu Amir Asy-Sya'bi rahimahullah. Suatu ketika Imam Asy-Sya'bi pernah dicaci maki seseorang. Pernah difitnah oleh seseorang. Ketika itu Imam Asy-Sya'bi tidak memberikan reaksi apa-apa. Nah, malam hari Imam Asy-Sya'bi mendatangi yang bersangkutan. Kata Imam Asy-Sya'bi, "Tadi kamu mencaci maki saya. Kamu juga memfitnah saya. Kalau fitnah dan caci makimu benar, semoga Allah mengampuni saya. Tapi kalau fitnah dan caci makimu salah, semoga Allah mengampuni kamu." Paham? Kalau kamu benar, semoga Allah mengampuni saya. Tapi kalau kamu salah, semoga Allah mengampuni kamu. Sudah, itu saja. Dia pergi. Jadi Anda lihat jemaah sekalian, tidak ada gejolak sama sekali. Tidak ada emosi sama sekali. Ini yang dinamakan dengan halim. Di kalangan sahabat, orang yang terkenal dengan sifat halim adalah Asyaj ibn Abdul Qais. Asyaj radhiyallahu anhu seolah-olah nggak mengenal apa yang namanya marah. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj. Kata Nabi, "Wahai Asyaj, inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah." Wahai Asyaj, dalam dirimu ada dua sifat yang benar-benar sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Yang pertama adalah al-hilm, yang kedua adalah al-anat. Yang pertama adalah al-hilmu, kelembutan, bahwa kau orang yang jauh dari sifat marah. Yang kedua wal-anat, engkau orang yang hati-hati dan jauh dari sifat tergesa-gesa. Ini dua sifat. Pertama, engkau halim, lembut, jauh dari sifat marah. Yang kedua anat, hati-hati, jauh dari sifat tergesa-gesa. Wahai Asyaj, dua sifat ini sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, seseorang dinamakan hakim atau bijaksana apabila dalam dirinya ada tiga sifat. Yang pertama ilmu, yang kedua halim, yang ketiga anat. Anat tadi hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Maka orang yang memiliki ilmu, memiliki kelembutan, memiliki kehati-hatian, ini tiga. Ketiga hal ini kata Imam Ibnu Qayyim adalah rukun kebijaksanaan. Gak mungkin seseorang bijaksana kalau nggak berilmu. Kalaupun berilmu tidak bijaksana kalau nggak memiliki kelembutan. Berilmu dan lembut tetap tidak dinamakan bijaksana kalau dia suka tergesa-gesa. Tapi harus hati-hati. Maka gabungan tiga hal ini, ilmu, lembut, hati-hati, gabungan ketiga hal ini dinamakan hikmah. Dinamakan dengan bijaksana. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebagai penutup, Nabi kita mengajarkan zikir dalam keadaan sulit, zikir yang mengandung nama Allah Al-Halim.
Nabi bersabda, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Jadi ini 3. Bacakan dalam keadaan sulit, insya Allah kesulitan akan perlahan-lahan menjadi kemudahan. Baik, demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ayo, Fadl. Baik. Pepatah itu berbunyi, at-takabburu 'alal mutakabbiri sadaqah. Sombong terhadap orang sombong adalah sedekah. Ini pepatah, bukan ucapan ulama, apalagi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak betul, karena cuci najis dengan najis nggak bakal bersih. Perintah Allah dalam Al-Quran ayat 199 dalam surat Al-A'raf, wa'arid anil jahilin. Kalau di depanmu ada orang bodoh, abaikan. Takabur itu salah satu kebodohan di depan Anda. Perintah Al-Quran, wa'arid anil jahilin. Abaikan orang-orang bodoh. Bahwa kemudian kita sombong sesuai dengan kesombongannya, nggak boleh. Ya. Bagaimana kalau orang gibah saya? Berarti saya gibah dia juga. Gibah terhadap gibah adalah sedekah. Begitu barangkali. Itu kalau dijabarin nanti bakal begitu. Memukul orang yang memukul adalah sedekah. Nanti akan ke sana itu. Nah, jadi itu nggak benar. Apalagi apabila dihubungkan dengan al-mutakabbir. Karena al-mutakabbir itu Allah maha sombong. Tadi kita sebutkan ada 2 akhlak dalam Al-Quran. Akhlak kehambaan, akhlak kehinaan, akhlak kerendahan. Sementara takabur itu nggak ada nilai kehambaannya sama sekali. Nggak ada nilai kerendahannya sama sekali. Nah, jadi kesimpulan ucapan tadi tidak benar. Petunjuk Al-Quran, apabila ada orang yang sombong, berarti ada orang yang bodoh di depan Anda. Tugas kita adalah berpaling. Tugas kita adalah menjauhi, mengabaikan. Jangan disikapi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Iya. Salam. Iya. Ya. Yang dimaksud dengan khilafiyah, perbedaan pendapat, tapi mana yang lebih kuat, jelas. Misalnya ada 3 pendapat, pendapat pertama lebih kuat, itu khilafiyah namanya. Kalau ada perbedaan pendapat, mana yang lebih kuat, tidak jelas, ini namanya ijtihadiyah. Nah, bagian dari ijtihadiyah adalah persoalan-persoalan kontemporer yang nggak ada dalilnya sama sekali. Ya, nggak ada dalilnya sama sekali. Misalnya bayi tabung dan lain-lain, ini murni ijtihad karena nggak ada dalil yang bicara secara langsung. Nah, bagaimana kita mengenali ijtihadiyah dan khilafiyah? Nah, yang terpenting lagi dalam hal ini adalah khilafiyah dan ijtihadiyah itu istilah yang syar'i, tentu ada standar syar'inya. Jadi nggak semua perbedaan pendapat dinamakan khilafiyah atau dinamakan ijtihadiyah. Ada standarisasi perbedaan pendapat baru boleh dinamakan khilafiyah atau ijtihadiyah. Standarisasi yang pertama,
khilafiyah dan ijtihadiyah itu di kalangan orang yang berilmu. Kalau Anda dan saya beda pendapat, tidak dinamakan khilafiyah. Karena Anda bodoh, saya juga lebih bodoh. Nah, perbedaan pendapat di kalangan orang bodoh tidak dinamakan khilafiyah. Apalagi ijtihadiyah, ini nomor satu. Jadi khilafiyah dan ijtihadiyah sesuai dengan syar'i, standar syar'i. Pertama, apabila khilafiyah dan ijtihad itu melibatkan orang-orang yang ahli, melibatkan orang-orang yang berilmu, ulama. Artinya kalau belum ulama, khilafiyah kita nggak dinamakan khilafiyah, pandangan-pandangan kita nggak dinamakan juga dengan ijtihad. Nomor dua, standarisasi agar perbedaan dinamakan khilafiyah, agar dinamakan ijtihadiyah, bahwa masing-masing memiliki dalil dan dalilnya pun difahami dengan kaidah. Masing-masing ada dalil dan pemahaman terhadap dalil pun menggunakan kaidah. Ini standar yang kedua. Nah, tentu yang paling mudah bagi orang awam seperti kita, khilafiyah dan ijtihadiyah dinamakan sesuai standar syar'i kalau terjadi di kalangan orang-orang berilmu. Itu. Karena soal dalil dan soal kaidah kan kita nggak ngerti. Ya, maka saya berikan patokan gampangnya, patokan mudahnya. Perbedaan dinamakan khilafiyah, standarnya apa? Standarnya apabila itu terjadi di kalangan orang-orang yang berilmu. Kalau orang-orang nggak berilmu, khilafiyah pun tak dinamakan khilafiyah. Apa sikap kita? Sikap kita dalam khilafiyah, dalam ijtihadiyah. Kalau khilafiyah dalam masalah ijtihadiyah, ya jamaah sekalian, boleh memberikan nasihat, tapi nggak boleh melakukan ingkar. Karena sikap ingkar kita hanya terhadap kemungkaran. Kalau perbedaan ijtihad dan khilafiyah di sini tidak ada yang dikategorikan mungkar, maka Anda nggak boleh mengambil posisi ingkar. Nah, saya berikan contoh yang lebih vulgar. Tahzir salah satu cabang dari ingkarul mungkar. Maka tahzir itu aslinya bagian dari nahi mungkar. Nah, oleh karena tahzir bagian dari nahi mungkar, tempatkan tahzir itu pada persoalan yang mungkar. Maka tahzir dalam persoalan khilafiyah dan ijtihadiyah ini tahzir salah kamar. Enggak sesuai dengan kaidah. Sudah? Baik. Jadi di dalam khilafiyah dan ijtihadiyah silahkan bernasihat, tapi Anda nggak boleh mengambil ingkar. Apakah ingkar dalam ucapan, atau ingkar dalam perbuatan, atau ingkar dalam sikap. Ingkar dalam sikap contohnya seperti tahzir, ingkar dalam sikap seperti hajar, tahu hajar? Menjauhi. Nahi mungkar itu sangat banyak cabangnya. Dengan lisan, dengan perbuatan, dengan hati, dengan sikap. Nahi mungkar dengan sikap dengan hajar, nahi mungkar dengan sikap dengan mengisolasi, nahi mungkar dengan sikap dengan cara tahzir. Nah, baik. Maka kalau ada tahzir dalam masalah mungkar, itu cocok. Itu cocok itu. Karena tahzir itu bagian dari nahi mungkar, tempatkan dalam masalah yang mungkar. Tapi tahzir yang notabene cabang dari nahi mungkar, Anda tempatkan dalam khilafiyah dan ijtihad, itu nggak pas. Karena khilafiyah ataupun ijtihad itu bukan masalah yang mungkar. Saya kasih contoh. Misalnya, ada orang yang celananya masih panjang. Ada orang yang masih isbal. Bagi kita soal isbal tidak isbal, ijtihadiyah atau khilafiyah? Khilafiyah. Karena mana yang lebih baik? Jelas. Saya selalu katakan kepada kawan-kawan yang adu argumentasi. Kata mereka ini kan kalau sombong haram, kalau nggak sombong nggak haram.
Itu saya jawab dengan sikap wara. Maksudnya begini. Kalau kamu tinggikan celana, kamu lepas dari perbedaan pendapat. Nggak perlu kamu ngomong sombong tak sombong. Tapi kalau kamu panjangin celana melebihi mata kaki, bagaimanapun kamu akan diajak orang debat. Ini isbat. Jadi mengambil pendapat yang disepakati boleh, lebih baik daripada pendapat yang dikhilafiahkan boleh. Intinya masalah isbal ini masalah khilafiyah. Lakukan nasihat. Tapi bahwa kemudian kita mentahzir itu nggak boleh. Karena tahzir ini cabang dari nahi mungkar, maka penempatannya pun dalam masalah mungkar. Adapun dalam masalah khilafiyah nggak boleh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau mengatakan tidak boleh nahi mungkar dalam masalah yang khilaf dan ijtihad. Kecuali dua orang yang boleh nahi mungkar dalam hal itu. Siapa yang boleh melakukan nahi atau tahzir dalam masalah khilafiyah dan ijtihadiyah? Ada dua orang. Siapa? Yang pertama seorang pemerintah kepada rakyat. Yang kedua seorang pemimpin rumah tangga kepada keluarganya. Misalnya anak saya saya begini, ini khilafiyah. Keputusan saya sebagai ayah itu menghilangkan khilafiyah itu menjadi tidak khilafiyah. Keputusan pemerintah dalam masalah khilafiyah menghilangkan khilafiyah. Misalnya nih, Pak Jokowi intervensi soal khilafiyah. Beliau mengatakan orang Indonesia wajib semuanya kunut subuh. Oh, Anda nggak boleh coba-coba tetap kunut subuh. Kenapa? Karena khilafiyah dalam kunut subuh itu menjadi hilang dengan datangnya keputusan pemerintah. Makanya dalam kaidah disebutkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan. Nggak ada lagi perbedaan kalau pemerintah sudah melakukan keputusan. Iya, demikian Pak Len. Jadi standar khilafiyah dan ijtihadiyah tadi, standar gampangnya lihat orang yang berada dalam khilafiyah itu. Kalau di situ ada ulama-ulama itu khilafiyah. Kalau bukan ulama itu bukan khilafiyah. Lalu bagaimana menyikapinya? Dalam khilafiyah dan ijtihadiyah silahkan melakukan teguran tapi bahasanya nasihat, bukan bahasanya nahi mungkar. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.